Perkenalkan, nama saya Diki Effendi, NIM 72012400006. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri walul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkah rahmatnya kita masih bisa diberikan nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan tak lupa kita hadiahkan sholawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Ibu Dr. Hapni Laila Siregar, SAG MA, dan juga para sahabat muslim yang ada dimanapun. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah yang bertemakan tanggung jawab seorang ayah. Tahukah kita para sahabat, ayah merupakan seorang pemimpin di dalam keluarga. Maka ketika dia menjadi seorang pemimpin di dalam keluarga, akan ada beban atau tanggung jawab yang harus ia penuhi untuk memenuhi kelangsungan hidup keluarganya, yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran, Quran Surat An-Nisa ayat 34, yang berbunyi, kaum laki-laki merupakan pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu, Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki dan sebagian lainnya atau wanita. Oleh sebab itu, karena hal itu, mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian hartanya. Maka ayah yang bertanggung jawab yang pertama harus bisa menafkahi dan juga memenuhi semua kebutuhan dari keluarganya, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Untuk keperluan anaknya seperti untuk bersekolah, untuk istrinya seperti untuk biaya hidup makan, berpakaian, seperti itu. Lalu apabila seorang ayah tidak bisa memenuhi kebutuhan dari keluarganya, maka ayah akan mendapatkan dosa yang cukup besar dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, ayah yang bertanggung jawab adalah bisa menjadi partner ibu. Ketika anak lahir, tanggung jawab untuk menjaga seorang anak tidak hanya ditanggung oleh seorang ibu saja, tetapi ayah wajib untuk menemani ibu untuk membesarkan dan mengajarkan kepada anak supaya anak tersebut bisa tumbuh menjadi anak yang soleh dan soleha. Maka daripada itu, ayah dan ibu haruslah mempunyai chemistry dalam menentukan waktu ketika menjaga seorang anak. Apabila seorang ibu tidak bisa untuk menjaga seorang anak karena ada hal tertentu, maka ayah akan menggantikan peran ibu dalam menjaga seorang anak. Yang ketiga, ayah yang bertanggung jawab adalah ayah yang bisa memberikan contoh kepada anaknya yang baik. Baik buruknya seorang ayah akan mencerminkan
sifat dari seorang anak. Apabila ayahnya rajin sholat, maka anaknya juga akan rajin sholat. Lalu apabila seorang ayah melakukan perbuatan yang tidak terpuji, maka itu akan mencerminkan juga kepada anaknya. Maka anaknya akan berbuat seperti apa yang dilakukan ayahnya tersebut. Maka ayah harus memperhatikan perbuatannya, karena baik buruknya kelakuan seorang anak, percuma ketika seorang anak di sekolahnya dia memiliki pikiran yang sangat cerdas, pintar, dan juara di kelas, tetapi kelakuannya minus. Kelakuannya itu tidak mencerminkan seorang yang soleh dan soleha. Maka tanggung jawab seorang ayah untuk membimbing anaknya, memberikan contoh yang baik kepada anaknya, perlu untuk diperhatikan. Selanjutnya, ayah yang bertanggung jawab adalah ayah yang bisa menjadi pelindung bagi keluarganya. Misalnya, ketika sedang berada di perjalanan, lalu terjadi kejadian perampokan, misalnya. Lalu, tanggung jawab seorang ayah haruslah bisa menjadi pelindung bagi keluarganya. Maka ayah harus wajib untuk mencegah perampok tersebut untuk menyakiti dirinya dan juga keluarganya, walaupun harus mempertaruhkan nyawanya bagi keluarganya. Yang terakhir, ayah yang bertanggung jawab tidak hanya bertanggung jawab di dunia saja, tetapi juga ada di akhirat. Maksudnya adalah ayah yang baik adalah bisa membawa keluarganya, istri dan anaknya bisa selalu bertakwa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesuksesan seorang ayah adalah bisa membawa istri dan anaknya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seorang ayah memiliki anak perempuan, maka dosa ketika anak tersebut melakukan sebuah dosa, dosanya itu seperti tidak memakai jilbab ketika keluar rumah. Lalu anak perempuan tersebut melakukan dosa, perbuatan yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila seorang ayah tidak menegurnya, maka di akhirat Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada ayah karena apa yang telah dilakukan seorang anak perempuannya di dunia. Tidak hanya anaknya, tetapi juga istrinya. Istrinya merupakan tanggung jawabnya juga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwa ketahuilah kalian semua adalah pemimpin, dan kalian akan diminta pertanggungjawabannya tentang apa yang telah kalian pimpin. Suami adalah seorang pemimpin keluarga, dan dia akan diminta pertanggungjawabannya tentang apa yang telah mereka perbuat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.